Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bertemu dalam pelajaran PPKN untuk SMA kelas 12. Pada pembahasan yang lalu di bab 1 ini kita sudah membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara, dan bagian B yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk bab 1 pada bagian C dan D, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan bagian D adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai seorang warga negara, kita tentu mendapatkan hak dan kewajiban. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. Adapun berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Jadi, seseorang senang sekali jika menuntut haknya, tetapi kadang melupakan kewajiban yang harus dilakukannya. Hal yang sering terjadi adalah berusaha mendapatkan haknya hingga sengaja melanggar hak orang lain. Hal tersebut dapat terjadi di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Seorang warga negara dapat juga jatuh pada kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Berbagai faktor dapat menyebabkan hal tersebut, seperti karena terkontaminasi paham kelompok tertentu yang bertentangan dengan dasar dan falsafah negara. Dengan demikian, kesadaran untuk menjaga hak dan kewajiban antar warga negara tidak dirasakan. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai penyimpangan. Ketiga adalah tidak toleran atau tidak adanya saling menghargai. Sikap tidak toleran biasanya dimulai dari tidak adanya penghargaan terhadap orang lain, terlebih yang berbeda, baik latar belakang ekonomi, ras, maupun agama. Dengan demikian, akan jatuh pada tindakan diskriminasi atau membeda-bedakan. Hal tersebut dapat memicu pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban. Keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, kekuasaan dapat dimiliki pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya. Pelanggaran hak dan penyimpangan kewajiban pun dapat terjadi. Misalnya, para pemilik sebuah perusahaan tidak memperdulikan hak-hak karyawannya. Hingga saat ini, masih banyak perilaku yang dianggap pelanggaran terhadap hak warga negara, baik yang dilakukan oleh negara maupun warga negara lainnya. Misalnya, tindakan korupsi dan pemberian upah buruh yang rendah atau gaji buruh yang rendah. Berikut adalah contoh pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Pertama, peristiwa penculikan para aktivis politik pada tahun 1998, yang dimana pada saat itu merupakan masa akhir era Orde Baru. Yang kedua adalah kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong di Jawa Timur pada tahun 94. Yang ketiga, kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas tahun 96 di Yogyakarta. Yang keempat adalah peristiwa Trisakti dan Semanggi. Yang kelima adalah kasus bom Bali yang pernah terjadi pada tahun 2002. Adapun mengenai contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga, misalnya yang pertama adalah orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya. Contoh, anak tidak boleh sekolah, anak disuruh bekerja atau dipekerjakan dan dipaksa menikah. Yang kedua, orang tua menganiaya anaknya. Yang ketiga, anak melawan atau sebaliknya menganiaya orang tua atau saudaranya. Yang keempat, majikan memperlakukan asisten rumah tangganya dengan sewenang-wenang dan tidak mempedulikan hak-haknya. Jadi ini beberapa contoh-contoh tentang pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan keluarga.
Bagaimana kemudian dengan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di sekolah? Contoh yang pertama adalah oknum guru melakukan kekerasan fisik kepada siswanya. Yang kedua, oknum siswa senior melakukan tindak kekerasan fisik dan mental kepada juniornya. Misalnya membuli, ya. Ini terkadang kita lihat di beberapa berita-berita tentang oknum senior yang melakukan tindakan bully kepada adik kelasnya atau juniornya. Dan yang ketiga, siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah yang lain. Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat. Contoh yang pertama, misalnya pertikaian antar kelompok atau antar geng atau antar suku, yang dimana dikategorikan sebagai konflik sosial, dan pertikaian antar daerah. Penculikan bayi atau anak kemudian minta tebusan atau dijual kepada orang lain. Ya, tindakan pembunuhan, ya, menghilangkan nyawa, merusak sarana atau fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan keputusan pemerintah. Di dalam masyarakat sering ditemukan pula adanya pengingkaran kewajiban. Salah satunya yaitu melakukan pelanggaran hukum. Misalnya pelanggaran tertib lalu lintas, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa surat izin mengemudi atau SIM, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan tidak menggunakan helm. Jadi ini dikategorikan sebagai pengingkaran kewajiban warga negara dalam hal peraturan lalu lintas. Selanjutnya, berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, dan upaya tersebut terlihat dengan meratifikasi. Meratifikasi artinya adalah mengadopsi beberapa perjanjian-perjanjian di tingkat internasional. Ya, ini. Jadi diulangi. Dan upaya tersebut terlihat dengan meratifikasi instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia. Instrumen-instrumen PBB tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama, Konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, termasuk perlakuan merendahkan dan hukuman. Jadi, konvensi yang dimaksud di sini adalah sebuah pemufakatan terhadap aturan-aturan oleh beberapa negara-negara. Yang kedua, Konvenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Konvensi Internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi ras. Konvenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dan yang terakhir adalah Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu tentang perlindungan hak-hak anak. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam Komisi Antar Pemerintahan Negara-negara ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR, maka Indonesia memiliki kewajiban menjunjung tinggi HAM di wilayahnya. Selanjutnya, untuk penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dilakukan beberapa hal oleh pemerintah kita, yaitu ada yang dikenal dengan istilah cara preventif, adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Misalnya dengan cara melahirkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang akan dan telah diterapkan di dalam negara kita. Kemudian, ketika cara preventif ini dilanggar, maka ada yang dinamakan dengan cara represif. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Ya, jadi maksudnya di sini adalah pemberian sanksi ketika peraturan perundang-undangan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dilanggar oleh siapapun, ya, apakah itu oknum pejabat atau warga masyarakat, warga negara, maka akan mendapatkan sanksi.
terhadap pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, jadi kita sudah membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan kita juga telah membahas tentang bagaimana penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat dan semakin membuat kita menjadi warga negara yang taat terhadap hukum, warga negara yang senantiasa menjalankan kewajibannya. Dan setelah itu, semoga kita menjadi seorang warga yang senantiasa menyadari peranannya sebagai generasi penerus bangsa untuk terus menjaga hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.